besok Barcelona. Tamunya udah dijamin pasti banyak yang turun jauh. Kita harus menjauh dulu sedikitnya 500 meter. Nah itu kalau misalkan kayak turun dari kapal gitu kan ke Barcelona gitu, nah kalau akomodasi ke transport atau buat oleh-oleh sendiri mungkin ya. Kalau transport gitu di sananya turun, pas diturun itu gimana tuh? Sendiri apa emang Gimana sih kapal? kayak kita keluar dari kos-kosan? Oh, gitu. Udah gitu aja. Mohon maaf ya. Apa sih yang nggak kebeli sama anak kapal? Wow. Bener, jam mereka aja ada yang 40 juta. Edan. Sendal saya aja nggak ada yang di bawah 2 juta harganya. Sendal kulit doang. Bener. Jadi gimana ya? Kadang kita sama tamu itu di kapal itu sebenarnya nggak boleh makanan bekas tamu. Maksudnya makanan tamu kita makan. Dalam artian makanan yang menunya sama tamu kita makan tuh nggak boleh itu. Kenapa? Karena kita nanti kalau udah tahu rasanya enak segala kita meremehkan tamu. Alah gue tahu makanan lu. Oh gitu. Enak-enaknya juga tahuan gue. Jadi kita ngeremehin dasar Nora. Nah itu sifat-sifat seperti itu tuh yang berusaha dipendam. Makanya ketika ada taruhlah satu loyang tuh ya, bikin 2 loyang. Nah ibaratnya apalah diambil makanannya ternyata habis cuma 1 loyang. Yang 1 loyang benar-benar dibuang. Ditakutkan itu. Karena apa? Tanpa itu aja. Tapi alhamdulillahnya gitu. Kenapa orang Indonesia yang dipakai? Karena sifat seperti itu tidak terlalu mayoritas di dalam perilakunya orang Indonesia secara perorangan enggak. Ada beberapa gelintir, tapi kalau bangsa lain iya. Jadi kenapa Indonesia diambil? Karena satu ramah tamah. Orang Indonesia ini udah join kontrak sama perusahaan di luar negeri itu dari tahun 72. Lama juga ya? Iya, makanya kita kadang ketemu sama teman kita yang level dan kerjaannya dan jabatannya setara itu umurnya itu udah 50 sekian. Lama banget sih bawanya. Aki-aki banget. Ya sorry lah, namanya juga udah tua. Oh, ada pengalamannya udah banyak. Bahkan kalau ditanya, ini di mana nih foto di mana? Ah udah nggak tahu, lupa gitu. Pokoknya itu sekitar inilah, kira-kira kayak sekitar Karibia lah itu. Sebelah mana sih udah lupa. Ada banyak orang yang udah nggak ngapalin lokasi. Dan memang kebanyakan kalau umpamanya kapal itu kan banyak. Kapalnya nggak sedikit, 20-30 unit dia punya. Jadi kalau orang kayak saya nih biasa di Eropa, keseringan dipakainya buat ke Eropa terus. Ya mungkin secara computerized deh, sistem ininya apa namanya, ketenaga kerjanya itu lebih mudah gitu kan. Ya dia udah mumpuni deh di Eropa, lempar aja Eropa gitu. Karena Eropa tuh buat belanjanya kan mahal, beli oleh-olehnya mahal. Kalau di Karibia kadang lebih murah dibanding Indonesia. Gaji kan sama aja. Tapi masalah gaji nih, kalau ada teman saya juga di kapal juga, tapi dia kapal kargo. Itu katanya teman saya pulang nih dari melaut itu, dia langsung bisa beli mobil baru tuh bang, yang mahal lagi. Emang gajinya gede banget apa? Saya nggak tahu ya kalau kapal lain ya. Kalau pelaut itu standarnya kalau sekarang ya perkiraan itu serendah-rendahnya 12 juta sebulan. Di luar ini dan itu ada tambahan lagi biasanya serendah-rendahnya. Jadi kalau dia masih dapat angka 6 juta, 8 juta, pasti mereka lebih milih kerja di Jakarta atau di kota-kota lain di Indonesia yang mungkin gajinya 5 juta tapi kan nggak jauh dari rumah, ya kan? Iya. Ya istilahnya bule-bule atau orang-orang dari luar negeri itu juga bisa menilai pendapatan orang Indonesia. Jadi harus hati-hati juga dalam menentukan tarif. Kalau orang kapal pesiar lain, gajinya mungkin nggak seberapa, mungkin kalau di total pada saat itu mungkin kalau di kurs waktu itu tuh sekitar 5 jutaan. Tapi sekitar ini cerita tentang 5 juta zaman dulu sih udah bisa kebeli banyak lah ya. Iya. Tapi uang tipnya itu satu bulannya bisa 20 sampai 30. Tip dari apa tuh? Kayak komisi atau? Jadi begini, kapal pesiar itu umpamanya ente berdua ya nih, Mas Heri berdua nih sama istri ya. Masuk ke kapal, beli paket mau kemana? Paket Eropa, yang 7 hari apa yang 10 hari? 10 hari, oh begini Bu, bayarnya sekian. Ya kan? Ibu dapat yang kelas ini, kalau bayar ini lebih mahal Bapak dapat yang ini.
Dah, oke, saya ambil yang ini. Baik. Mohon maaf ya Bu ya. Untuk Bapak dan Ibu ada tambahan biaya $200 per kepala khusus untuk uang tip. Jadi udah langsung dia harus ngasih dan nanti akan didistribusikan kepada kru, tapi bagi kru yang langsung berhadapan dengan tamu itu gratuity-nya atau presentasinya jauh lebih besar dibanding kru yang tidak ketemu tamu. Contoh orang di laundry, orang yang di dapur, itu 1 minggu paling mungkin dia dapat sekitar 2 juta. Ya kan? Kalau kita bisa sampai 7 juta 1 minggunya. Belum tip yang ketika dia mau pulang ini gue diamplopin. Nah, itu lain lagi. Kita sebutnya gelang-gelang tuh kalau di kapal kita. Malam gelang-gelang. Kenapa malam gelang-gelang? Karena semua krunya full orang Indonesia. Jadi ketika salam perpisahan itu kan ada musik kecil, ada piano, ada jalan. Itu ada beberapa dari kru teman-teman kita yang bisa main. Kita nyanyi bareng-bareng sama tamu. Gelang si batu, gelang. Oh iya. Itu salam perpisahan. Itu udah dari puluhan tahun lalu. Makanya, woi, ntar malam gelang-gelang nih. Oke lah. Besok kita makan Chinese food yuk. Oke, siap. Gitu kira-kira. Makanya disebut malam gelang-gelang. Tapi ini cuma untuk kalau nama lain yang kebetulan dia kebanyakan krunya orang Indonesia pada saat itu. Cuma sekarang mungkin sistem sudah banyak berubah. Kemarin contoh nggak ada perempuan, sekarang banyak orang Indonesia yang join juga di perusahaan ini. Ada kebijakan tidak boleh perempuan sebelumnya, sekarang udah boleh. Khusus di perusahaan kita ini. Kalau perusahaan lain dari zaman dulu udah terbuka. Tapi ketika kita join sama mereka, join perusahaan itu, ketemu orang Indonesianya paling satu kapal cuma 7 atau 8. Cuma satu keuntungan, mereka jadi punya teman orang luar negerinya banyak banget. Nah, kita ya kalau nggak bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Batak, bahasa Betawi, udah itu lagi aja kalau udah di ini. Tapi kalau di kapal itu kan ada tuh, kalau kayak di darat nih misalkan kayak di biasa nih kan ada kafe-kafe nih, ada cewek-cewek itu dah bisa ditemenin karaoke apa disewa gitu. Di kapal ada juga nggak? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Ya istilahnya mohon maaf ya, semi prostitut atau mereka sekadar cuma sebagai pemandu lagu itu nggak ada. Jadi di kapal sistemnya Anda difokuskan untuk menghabiskan uang di kapal ini. Kalaupun ada pelayan, itu adalah melayani Anda, tapi tujuannya menghabiskan uang di kapal ini. Dia main kasino, dia beli barang yang ada di mall di dalam kapal. Kemudian dia membeli seperti baju anduknya, ininya. Pokoknya mereka diperas supaya mereka membeli itu. Ya kalau umpamanya ada kayak gitu, untungnya buat siapa? Buat perempuan itu kan. Nggak ada untungnya buat perusahaan. Jadi mereka diperas. Makanya ketika bicara tadi kayak umpamanya Jakarta, terus 7 hari. Itu hari pertama biasanya itu ETSI, sebutan ETSI itu dalam artian besoknya kita di laut, full day di laut. Menuju Cirebonnya itu di hari ketiga gitu, sengaja biar dia hafal di kapal ada apa aja. Dia nggak bisa ngomong, wah itu babak belur itu semua orang nggak keluar. Ya nggak, babak belur restoran wah penuh. Itu paling parah, paling capek udah itu. Nah nanti pas di hari terakhir mau masuk Jakarta dibikin lagi ETSI satu kali lagi. Tujuannya apa? Hari pertama saya udah ngapalin tempat ini, ya kan? Di dalam kapal nih. Nah, kemudian saya udah jalan-jalan, ya kan? Itu masih ada sisa segala macam. Sengaja dibikin ETSI. Kenapa? Belanja habis-habisan dia di kapal. Dia nggak bisa keluar kan? Belanja juga habis-habisan. Souvenir inilah, parfum lah segala macam kan. Di situ kan duty free, bebas pajak kan, sama kayak di bandara. Parfum pemerek semua kan. Jadi mereka tidak berkelas juga, karena orang Amerika itu nggak semuanya kan sama seperti kita pendapatannya ini. Tapi kalau bagi orang kita mayoritas saya nggak ngomongin agama, tapi mayoritas, kita ngomongin mayoritas, cita-cita orang-orang Indonesia adalah naik haji. Kita ngitung jumlah manusia Indonesia, cita-citanya naik haji. Ya nggak ngomongin agamanya, tapi cita-citanya naik haji. Kalau orang Amerika cita-citanya naik kapal. Ketika dia tukang sampah, dia akan nabung.
ketika dia udah 10 tahun nabung, barulah dia naik kapal, jalan-jalan dapat 2 minggu, dapat 1 bulan. Itu akan jadi cerita buat dia, atau mungkin untuk selanjutnya dia udah nggak punya uang lagi, yang penting dia udah punya pengalaman. Tuh kira-kira begitu. Makanya kita ketemu kadang orang yang high class bener-bener gila. Bukan dia udah bayar per apa namanya? Mahal gitu ya, bayar mahal. Udah bayar mahal. Kemudian dia bayar juga uang tip buat kita, ya kan? Dia masih ngantongin uang amplop. Kadang itu dibuka bisa sampai ada yang 20 juta atau sekitar $2.000. Karena memang dia kaya. Gitu. Ada yang seperti itu. Berarti pribadi customer sendiri ya. Itu kalau lama tuh bang ya, kayak sebulan misalkan ya, itu keluarga di rumah tuh gimana tuh? Apa pulang ke Indonesia berapa kali? Kalau kontrak waktu zaman itu 10 bulan. Kadang bisa diperpanjang 2 bulan gitu kan. Duit masih nambah lagi dikit lah gitu kan. Butuh 50 juta lagi. Bos, tambahin 2 bulan lagi bos. Tapi nanti saya liburnya panjang. Dan nanti kamu ngajuin aja. Kan gitu kan. Paling begitu. Berarti kalau misalkan kayak kepengen kerja itu berarti dari kita sendiri nih, bukan panggilan dari sana. Dia ditentuin jadwalnya gitu. Oh enggak, ketika waktu di kapal kita masih bisa mengajukan. Ketika kita sudah turun, kita ngikutin prosedur yang ada di perusahaan yang ada di Indonesia perwakilannya. Umpamanya Mas baru datang paling lambat 2 minggu report ya. Datang ke Indonesia di rumah. Kan ada yang orang Bali, ada yang orang Papua, ada yang orang ini. Kalau yang orang Bandung mungkin contoh karena jaraknya sedang, masih males laporan ke kantor, pulang aja dulu kan itu. Nanti jarak 10 hari dia datang lagi, masih 2 minggu deh kan, sebelum 2 minggu tuh datang kapan? Datang, oh iya siap berangkat lagi, siap 4 bulan lagi ya nih jadwalnya, tapi nanti bisa geser-geser. Siap Mbak, makasih. Udah gitu, nggak bisa milih, yang begitu nggak bisa milih, pasrah udah. Tapi kadang bisa bergeser, baik itu nama kapalnya ternyata kita nggak jadi di Eropa, kita ternyata dilemparnya ke Amerika Selatan. Itu kita nggak punya kewenangan itu. Cuma biasanya tanggalnya nggak berubah pun paling dalam minggu yang sama. Makanya yang tadinya tanggal 8 lalu geser jadi tanggal 10, kapalnya tetap sama, atau tanggalnya sama tapi kapalnya berbeda gitu. Itu kalau misalkan kayak sekarang kan musim pandemi nih bang, itu kira-kira sepi gak tuh bang? Oh di mana-mana ini. Sepi ya, jadi Bahkan kan kemarin ada di berita apa tuh? dari kapal yang dari perusahaan kita berapa orang sampai akhirnya ada yang meninggal katanya waktu pertama. Iya. Ada yang di karantina. Dan Karantina tetap di kapal itu. Iya, yang namanya karantina di kapal. Kalau kita karantina udah sering dengar, bukan cuma COVID, karena kan ya malum ya, Indonesia kan masalah corona ini kan mendunia. Jadi Indonesia juga ikut tahu. Tapi kalau ada seperti wabah yang cuma ada di Eropa gitu, kadang kan orang kita nggak tahu. Itu kapal kita di karantina nggak boleh masuk. Tamunya pun nggak boleh pulang. Siap banget ya, di kapal lama banget. Loh, tapi ada penggantian. Nggak kayak orang Indonesia digituin. Makasih ya Pak, mohon maaf, nggak bisa orang sono mah. Oke, jadi berapa saya? Karena kan Bapak masuk dalam karantina karena Bapak masuk dalam area terkena virus, yaitu di kapal ini. Coba tolong buktikan saya sudah kena atau belum. Belum sih Pak, tapi kan takutnya menular nanti. Nah, Anda masih nebak-nebak tapi nahan saya. Mau berani bayar berapa? Ya kayak orang Indonesia di karantina diem-diem aja, nggak taunya cuma bengek harian, taunya karantina lama, keluar udah aja. Udah gak sama keluarga, sama tetangga malu, padahal cuma gara-gara bersin doang di depan petugas. Tapi kalau misalkan karantina gitu ditahan kan berarti over tuh budget tuh di kapal itu gimana tuh? Oh, kapalnya juga bisa ngeklaim ke negara yang dimaksud lah. Yang misalkan kayak di Barcelona tetap. Iya. Iya, jadi udah ada peraturan yang udah mereka sama-sama tahu, peraturan internasional untuk urusan itu. Oke.
Terus ada ini bang, teman saya juga kan di kapal nih yang saya bilang tadi kargo itu tuh, dia itu setiap pulang itu bawa kayak TV atau barang-barang yang ada di kapal gitu. Kata dia bilangnya sih udah lama gitu ada pergantian barang baru. Kamu kayak gitu juga sama? Enggak, kalau di kita nggak ada, karena gini loh, Lelang gitu, mana lelang mungkin ya itu bisa saja, cuma begini, kita punya kebijakan dari bandara, Nah, bisa nggak kita bawa itu mungkin perusahaan kapal yang dimaksud itu memang sadarnya di Tanjung Priuk. Kalau saya kan join kapal kok, Bang Ahmad, Pak Ahmad join ya di kapal, taruhlah kapal Rinjani kayak gitu. Ini kapalnya sekarang lagi di London, Bapak besok berangkat tanggal 12 April, pokoknya begitu. Itu kita naik pesawat dari sini sampai London. Nggak Bukan usah ada kapalnya ada di Tanjung Priuk. bukan, maksudnya ada dipaketin juga gitu. Ya kalau dipaketin juga itu mungkin zaman now nggak ngepek kali kalau ngebohongin begitu. Kalau zaman dulu iya mungkin. Sekarang apa aja bisa kita beli kan? Iya nggak? Sekarang umpamanya ada lelang, ada ini, ada itu. Sebenarnya kalau kita sebagai seaman ya, sebagai pelaut, kita berhenti di mana aja. Pas kita turun, ya kalau di Jakarta mungkin pernah dengar dulu namanya pasar ular gitu ya. Ya ini tuh di setiap negara ada, itu barang-barang murah semua. Jadi masuk di dalam kawasan, bahkan masuk di dalam kawasan ini kadang pelabuhan walaupun di gerbangnya gitu, nggak kena pajak. Barang yang mungkin reject segala macam masih mulus segala macam, atau barang yang sebenarnya belum boleh masuk, atau barang yang gagal diambil dikarenakan pajaknya terlalu tinggi sama orangnya, akhirnya nggak jadi diambil, dia impor dari luar negeri, ya kan? Pernah demorit itu lumayan, Mas ngirim satu kapal, ya kan? Dengan pembelian itu pesanan dari sebuah perusahaannya mundur, Mas kan kena demorit, bisa satu hari 100 juta loh di Tanjung Priok itu. Taruhlah TV satu kapal, mangkal di situ emangnya nggak bayar. Pak katanya hari Selasa, saya ngasih waktu, kami perusahaan pelabuhan ngasih waktu mungkin 3 hari gitu kan. Lepas 3 hari 100 juta per hari. Udah lepas deh Pak, udah deh saya rugi dah, ngaco nih perusahaan. Nah mungkin bisa barang begitu juga yang dijual, tapi sudah ACC bea cukai tentunya gitu. Atau udah dalam proses lelang. Lelangnya bukan barang yang di kapal kita kerja dicopot-copotin, bukan, dia bisa dari luar mana aja. Itu kalau misalkan kayak misalkan nih ada orang nih lulus sekolah nih, pengen jadi kerja kayak kapal kayak abang nih, itu kudu sekolah dulu khusus buat di kapal, atau kalau bahasa pasti penting ya kalau misalnya apa ada khusus buat sekolah di perkapalan apa gimana? Jadi sekolah perkapalan itu hanya untuk orang-orang yang tidak bergerak atau tidak ngambil sekolah pariwisata sebelumnya. Kalau dia udah ngambil sekolah pariwisata nggak sulit. Yang jelas persyaratannya itu bisa saja setiap tahun atau setiap masanya berubah. Kalau waktu itu mungkin yang pernah, kalau waktu saya itu 1 tahun pernah kerja di minimal bintang 4 di Indonesia. Atau training 6 bulan. Waktu dia masih posisi sebagai masih kuliah tapi dia training. Nah, itu boleh itu. Jadi dia sudah memahami. Jadi karena kerja di kapal itu yang penting bahasa Inggris, keramah tamahan, hospitality, kemudian sama pemahaman tentang produk yang mau dijual. Nah kalau dia sudah pernah training, dia tahu tentang produk makanan di hotel, ramah tamah udah rajanya orang Indonesia, apalagi ya nggak. Kemudian yang tadi bahasa Inggris, ya nggak. Kalau soal tentang disiplin cara bekerja dia, apakah dia nanti bisa, itu ada pelatihannya lagi, biasanya 2 bulan sebelum berangkat. Cuma udah digaji dolar itu, walaupun cuma buat uang jajan doang. Waktu itu saya pernah ngalamin, waktu itu kalau nggak salah 1 minggunya itu sekitar $12. $12 berarti berapa rupiah? Ya waktu itu dolarnya kan 18.000 sehari, makan dapat, semuanya dapat, tapi masih dapat uang saku. Pas hari Sabtu itu pulang,
yang orang Jakarta pulang. Waktu itu masih di Lenteng Agung sih, kalau sekarang udah punya besar di Cikarang. Gitu. Nah, nih bang, karena kalau sekarang udah nggak ini lagi nih bang, udah nggak di kapal lagi. Sekarang kegiatannya apa nih bang? Soalnya kegiatannya sekarang malah nggak ada hubungannya sama pekerjaan yang dulu. Saya lebih kepada apa ya, urugan tanah malah. Urugan tanah. Iya, jadi pulang dari kapal mau usaha atau apapun males, jadi akhirnya nyari-nyari ilmu dari temen. Oh kirain tuh kemarin ngumpulin duit buat itu kali pak, beli apa, bikin perusahaan sendiri. Sudah sempet. Heeh. Cuma kan orang kadang hidup kan jatuh bangun. Iya benar. Gitu. Jadi pernah bikin perusahaan kayu. Oh sempet bikin tuh. Sempet pabrik kayu kecil-kecilan buat bikin palet, buat bikin balok. Iya, iya. Sempet yang kayak gitu-gitu. Banyak kegiatannya seperti itu. Kemudian ada beberapa bisnis yang kita lakuin tuh berhasil dan hasilnya juga banyak, ada sempet. Tapi ya gitulah, hidup kan naik turun. Nah sekarang lagi fokus ke masalah urukan dengan rencana yang bisa dibilang batu loncatan aja. Ada rencana lain untuk urusan yang lebih bisa pekerjaan yang atau bisnis yang apa sih, orang kalau cari kan yang penting ketika masa pensiun itu atau kita udah tua kita udah punya pegangan bisnis yang bisa menghidupi kita. Nah, arahnya nanti ke situ kira-kira. Ya udah bang, nih udah lama nih ngobrol-ngobrol gini, jadi ganggu nih. Bisa kasih motivasi buat anak-anak nih yang baru lulus, mungkin dia mau di kapal buat kerja gitu, gimana bang? Kasih motivasi aja. Kalau saya sih, kalau motivasi itu nggak harus orang di kapal ya, mungkin bagi semuanya. Cuma kalau buat orang kapal, kalau Anda masih terlalu mencintai Indonesia, yang memang wajar, terlalu mencintai Indonesia karena Indonesia memang kaya, wajar kan itu. Iya. Masih mencintai orang tua, masih mencintai lingkungan, masih mencintai alam Indonesia dan kebudayaannya, wajar buat saya. Indonesia is the best. Yes. Dimanapun kalian pergi, tetap mau balik lagi. Iya, betul. Tetap mendingan mudik. Jadi ketika Anda bisa berhasil di luar negeri, bawa dolar sebanyak-banyaknya, manfaatkan bisa yang terbaik hingga bisa menjadi manfaat juga bagi teman-teman kita yang lain. Dan untuk mencapai segala sesuatu, carilah hal-hal yang kira-kira untuk menemunya itu sangat sulit. Kalau gampang, ya hasilnya receh. Iya benar. Itu kira-kira. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak nih bang ya, waktu luangan nih. Jadi ganggu hari libur nih ini. Wah, nggak apa-apa. Oke, salam buat keluarga bang ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, cukup di sini saja. Kita cari-cari bahan-bahan selanjutnya buat orang-orang yang akan kita tanya-tanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.